dalam observasi supervisi atomik. Apakah bisa menjadi waktu proses? Siap, Pak. Pertanyaan pertama, Mujas. Tujuan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan supervisi apa, Pak? Jadi saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV, yaitu sistem kesamaan linear dua variabel, tapi dengan menggunakan metode campuran. Area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area pengembangannya yang pertama adalah murid bisa menyelesaikan soal sistem kesamaan linear dua variabel dengan metode campuran, yaitu dengan menggunakan eliminasi, lalu yang kedua, murid dapat menyelesaikan SPLDV dan dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Mujas ya. Pertanyaan ketiga adalah tentang strateginya nih. Strategi yang dipersiapkan Pak Udes ini apa? Saya sudah mempersiapkan yang pertama itu membuat APP yang berdiferensiasi. Lalu yang kedua membuat kelompok dengan media fisis agar siswa nanti dibentuk kelompok dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi ada yang mampu, ada yang sedang, dan juga ada yang kurang. Lanjut yang ketiga itu saya akan melakukan mindfulness, speaking, lalu supaya kegiatan pembelajarannya lebih semangat dan berkembang. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi belajar matematika. Materinya yaitu menentukan sistem kesamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Tapi sebelum kita belajar, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Jati kemana? Ada? Akbar Kusuma? Gak ada ya? Arya? Aira? Dea? Fariha? Yota? Iksan? Nairul Jaja? Kuldi? Ian? Khalifa? Linda Wahyuni? Muhammad Septi? Aris? Zofarudin? Gak ada ya? Ibnu Fadila? Sofi? Gak ada. Hafiz? Mutiara? Natasha Jara? Nur Hayati? Fajar? Gak ada. Puspita? Raihan? Raka? Fredrijon? Rifanda? Kristiani, Rizky Triastuti, Salsabila, Satria, Siti Badlia, Siti Maulatul Aulia, Siti Suryaningsi, Siti Jahra, Umi Kusum, dan Lili. Hadir Pak. Yang tidak hadir berarti ada Akbar, si Gofar ya, sama Sofi, sama si Bajas. Oke, sebelum kita mulai, kita semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu dengan cara yang
Oke, tadi kita akan membahas sistem kesamaan linear dua variabel. Sebelumnya kita sudah membahas metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang coba kalau kita mixkan, jadi campuran. Jadi yang pertama kita menentukan eliminasi terlebih dahulu, lalu setelah itu pakai metode substitusi. Nah, setelah itu sebelum kita mulai, coba buka HP-nya, kita mulai ada kuis supaya untuk pembagian kelompok masing-masing. Nah, boleh dimulai dikerjakan sebisanya mungkin, sebaik mungkin. Ada sekitar 5 soal. Nanti langsung ya, yang benar mana, yang salah mana. Kerjakan aja. Mungkin saya kasih waktu 3 menit lagi. Kenapa? Kalau ibu dan ibu selanjutnya ada. Ya, 30 detik satu soal ya. Selanjutnya, Bapak ayo lanjut. Ini sama seperti main quiz game. Sudah selesai? Lanjut. Soal nomor 3 ya. Nah, lihat aja. Soal yang keempat. Soal selanjutnya 2 soal lagi.
mencatatkan nama-namanya. Saya kelompok 1 Aulia, kelompok 1 lagi Nurayati, terus Dea, Oliva, terus apa lagi? Rehan jadi pindah sini, pindah ke kelompok 1. Sama Septi, Sep ke kelompok 1 pindah. Sama ini apa? Aris, Majuris ke sini pindah 3 orang. Yang nggak disebutkan coba berdiri dulu. Terus yang kelompok 2 Tias, Raka, terus Yota, Aira, laki-lakinya Rifada, sama Jali. Sini, berdiri Kak, diri. Kelompok 2 nih, untuk kelompok 2. Oh ini sini, yuk. Terus lagi, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 Umi, Windy, kelompok 3 Puldi pindah ke ini tadi yang disebutkan pindah ke sini. Puldi pindah ke belakang aja. Kelompok 4 nanti ada ini laki-lakinya ada 1 orang. Ini Rafi John, sana John. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 Sia. Cici, semuanya dapat Nah, sekarang sebelum kita mulai ke kelompok, kita ada supaya relax, ada mindfulness namanya. Jadi nanti ada tarik nafas, buang nafas, kayak yoga. Kalau ada yoga pernah? Nah, ini ada contohnya.
perasaan apapun. Tarik Praktik nafas. mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan pikiran dan stres. Pelan-pelan. Nah, sekarang ayo kita mulai mempraktikkan meditasi ini bersama. Posisikan dirimu agar dapat mendengarkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah kamu menemukan kenyamanan, tutup kedua matamu secara perlahan. Tenangin pikirannya. Pertama-tama, Fokus. bawalah fokus dan kesadaran dirimu Atur nafas ya. pada Mata nafas boleh pejamkan yang mata kamu supaya enak. hembuskan. Rasakan naik turunnya dada. Rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Sadari tulang rusukmu berkontraksi dan berelaksasi. Ini kalau setiap hari dikerjakan Setiap kamu rutin menarik dan 5 menit, menghembuskan nafas. tolong hati akan tenang, akan lebih tenang, lebih fresh pikiran, Tarik nafas, dan tidak akan cepat stres. hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kamu tidak perlu mengubah cara bernafasmu. Cukup bernafas senyaman mungkin. Nafas kita adalah kunci untuk membawa kesadaran diri kita ke saat ini. Oke, udah cukup. Gimana suasananya? Enak? Alhamdulillah ya. Lebih fresh nggak? Lebih fresh. Kalau misalnya emang setiap hari kita rutin mindfulness-nya pikiran kita, pasti kita akan lebih tenang, lebih fresh, dan lebih tidak mudah stres lagi. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Masih ingat kalau tepuk satu satu, Ya. tepuk dua dua, tepuk tiga tiga. Nah sekarang ganti pakainya kalau subuh berarti tepuknya satu. Ya. Subuh satu, siang dua, malam gak ada tepukan. Ya. Paham ya? Kalau subuh tepuk tangannya satu, kalau siang dua, kalau malam tidak ada tepuk tangan. Oke, paham ya? Nah sekarang konsentrasi coba tepuk siang. Oke, dua ya. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk subuh, tepuk malam. Tepuk siang, malam. Kalau malam tidak ada tepuk. Tepuk pagi, tepuk subuh, tepuk siang, tepuk siang, tepuk subuh, tepuk malam. Nah, cukup ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita lihat ada pekerjaan kelompok, nanti kalian diskusi masing-masing kelompok, ada kelompok 1 sampai kelompok 5 dikerjakan oleh masing-masing kelompok, didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Ada soalnya masing-masing. Untuk kelompok 1 ada 2x plus y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 9. Kelompok 2 ada x tambah y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 4. Kelompok 3, 3x tambah y sama dengan 4, 2x tambah 3y sama dengan 5. Kelompok 4, x tambah y sama dengan 3 dan 3x tambah y sama dengan 5. Dan kelompok 5, jika x-nya 1, y-nya 2, maka x tambah y itu berapa dan 2x tambah 3y itu berapa? Coba didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing berapa? Boleh sekarang diskusikan masing-masing di kelompoknya.
soal di kelompok itu. Nah, oh ya, ini memakai cara campuran ya. Sebelum ini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kita nonton video dulu. Nah, nonton video dulu. Ada caranya. Semua ini substitusi apa aja campuran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Matematika IPA. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan dengan dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil dua persamaan. Misalnya persamaan yang pertama yaitu 2x di sini ditambah y sama dengan 5. Ini kita pisahkan sebagai persamaan 1. Lalu 3x dikurang 2y sama dengan 4. Ini kita pisahkan sebagai persamaan 2. Nah, kalau metode substitusi antara salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau 2, itu harus ada yang kita ubah jadi y sama dengan saja atau x sama dengan. Oke, perhatikan persamaan 1. Mudahnya itu kita ubah jadi y sama dengan 5. Nah, kalau positif 2x kita ubah jadi negatif 2x. Nah, ini sebagai persamaan satunya. Baru kalau sudah ada y sama dengan, barulah bisa kita substitusikan. Kita tulis di sini substitusikan. Oke, persamaan 1 ke persamaan 2. Perhatikan cara mensubstitusikannya. Persamaan 2 tadi yaitu 3x dikurang 2. Nah, setiap y pada y yang ada pada persamaan 2 itu kita ganti dengan y pada persamaan 1. Maka sekarang itu dikalikan dengan 5 dikurang 2x, dia akan sama dengan 4. 3x dikurang negatif 2 kali 5 jadinya negatif 10. Oke, negatif 2 kali negatif 2x jadinya positif 4x sama dengan 4. 3x kita kumpulkan ditambah 4x akan sama dengan 4. Negatif 10 ditambah jadi positif 10. 3x tambah 7x jadinya 3x ditambah 4x jadinya 7x sama dengan 4 ditambah 10 14. Maka kalau x saja itu sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mendapat nilai x-nya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai y-nya? Oke, gampang sekali. Perhatikan, tinggal kita substitusikan. Oke, nah, perhatikan nilai x yang kita dapat tadi itu sama dengan 2 ke persamaan 1. Nah, perhatikan persamaan 1 tadi yaitu y sama dengan 5 dikurang 2x. Lalu perhatikan gantilah setiap variabel x yang ada di sini itu dengan angka 2. Maka sekarang yaitu 5 dikurang dengan 2 kali 2. Maka y sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 4. Y sama dengan 54 itu 1. Dan ini dia nilai untuk nilai y. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP, oke? Ingat kalau HP itu biasanya ditulis x, y berarti x duluan. X itu berapa tadi? Itu 2, y-nya itu 1, dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Gampang, mudah, sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian untuk membersihkan kami. Jadi terakhirnya adalah HP. HP itu bukan handphone, tapi himpunan penyelesaian. Nah, coba sekarang diskusikan lagi. Tadi masih bingung, diskusikan lagi soal yang tadi.
kelompok silakan bertanya kepada Bapak. Dan mana bisa? Mana ya? Betul. Oke, karena sudah sama berarti satu Y-nya Y. Cari dulu X tambah Y tambah Y coba deh. Y-nya kan udah sama. Udah kurang kan? Perbanyak. Nah, dah. Itu kan dapat kan? Berarti 3X sama dengan ini X sama dengan ini 1. Ya kan? Kalau ini 1 berarti X-nya berapa? X sama dengan ini 1, X-nya berarti sama-sama dikalikan negatif 1. Ya kan? Jadi plus, jadi X sama dengan 1. Coba kita hitung. Ya, dari X-nya. Oke, ada pertanyaan kelompok? Oke, dikasih. Dia apa? Dibelokin musuhnya lagi, jadi kameranya di sini, jangan ke depan terus. Ya, kita udah posisinya kan sama nih. Ya, kita hilangkan ini aja. Jadi ganti. Kan kurang berarti ya, karena ini positif sama positif. Dia kurangnya berarti 0 kan? Hilang berarti kan? Nah, kalau habis 1 kurang 3 berapa? 2 atau minus? 2, karena N-nya satunya positif dan min 3 ya. Min 3 lebih besar daripada 1. Jadi masih bintang kan? Ini 2X sama dengan biar kurang 5 berapa? 3 kurang 5 2 atau 3 kurang 5. Kamu punya min 3 derajatnya 5, berarti kan kurang 2 kan? Ini negatif 2. Nah sekarang supaya jadi X sama dengan bagaimana? Pindahin, oke. Jadi X sama dengan keduanya pindahin ke sana kan? Ini perkalian atau penjumlahan? Ini 2X kalian, berarti kalau dipindahkan lawannya berbalik apa? Pembagian. Oke, jadi X sama dengan min 2. Berapa jadi X-nya? Oke, jadi X sama dengan sekarang cari apa? Y-nya, oke. Boleh pakai persamaan yang mana aja? Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Oke, coba X tambah Y nah, ini sudah ketemu kan? Masukkan. Yuk ikut diskusi apa? Cenderung. Bisa Puldi? Nah, oke. Jadi yang pertama disamakan dulu ya koefisien apa nih? Koefisien yang X-nya ya. Oke, jadi 6 dikalikan 2, ini 2 kali 3. Oke. Dapat Y-nya jadi X dan Y-nya 1,1 atau HP. Nah, penyelesaian himpunan penyelesaian. Kan? Taruh himpunan penyelesaian. Nah, sudah? Semuanya sudah? Ada yang belum? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Apa? Ya?
udah selesai. Nah, setelah itu nanti perwakilan kelompok mengkomunikasikan atau mempresentasikan ke depan ya. Maksudnya menjelaskan apa yang kalian kerjakan dikerjakan di depan, mengerjakan di depan. Oke? Dan coba kelompok 1 dulu. Oh, belum selesai. Oke? Kelompok 2 dulu boleh? Bawa buku boleh? Bawa buku boleh? Kelompok 1 boleh? Masuk boleh ke kelompok 2 supaya teman. Tapi Jadinya sangat bagus. 2x tambah y sama dengan 5 dan 3x tambah 2y sama dengan 9. Nah, karena kita menggunakan campuran, berarti kita pakai eliminasi terlebih dahulu. Oke, bagus. Nah, si Aulia ini dia menyamakan variabel yang x. Oke, 3 kali 2 x, 2y kali 2 y sama dengan 9 kali 2 8. Supaya habis 6x berarti dikurangkan. 3 min 4 jadi berapa? Ya, min 1 y atau min y juga boleh ya. Ya, karena 1 tidak usah ditulis di sini. Oke, y sama dengan dia harus bagaimana? Pakai substitusi. Oke. Boleh pakai atas atau boleh ya langsung dimasukkan. Ini semua ya tidak luas. Ya, oke. Oke, jadi jadi HP-nya. Oke, mantap. Coba diterangkan untuk teman-temannya. Nah, tinggal bacain aja. Kan 2x tambah y sama dengan 5, 3x tambah 2y sama dengan 9. Jadi yang ini tuh pakai eliminasi dulu. Ya, ada campuran, eliminasi baru disubstitusikan. Nah, terus Ini mau ngilangin x-nya jadi 2 kali 3 yang bawah dikali 2. oke. 3 kali 2 sama dengan 6x. Ya, 3 kali y dengan 3y. oke. 3 kali 5 15. Oke. 2 dikali 3 sama dengan 6x. Ya. 2 kali 2y sama dengan 4y. 2 dikali 9 sama dengan 18. Oke. Kan dikurangin. Ya. Yang ini udah habis kan? Habis. Jadi Boleh dicoret kan? Saya. 3y dikurang 4y sama dengan minus y. Minus 1y. 1y karena kan 1 positif. Nah, kalau 1 tidak usah ditulis. Kalau huruf doang pasti koefisiennya adalah 1. Oke. 15 dikurang 18 sama dengan minus 3. 3. Sama-sama dikalikan negatif 1. 1 minus 2-nya Y. y sama dengan 3. Oke, lanjut. Ini substitusi. Oke. Oke, yang atas. Ini 1 eliminasi. Ini 2.
ke yang atas kan 2x tambah y sama dengan 5. Karena y-nya udah ketemu kan, jadi langsung dimasukin jadi 2x tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2x turun, 3-nya pindah luas, jadi kan ini penjumlahan jadi kurang. 2x sama dengan 5 dikurang 3, x sama dengan 2, yang 2 ini pindah ke bawah, 2 dibagi 2. Jadi nanti penyelesaiannya adalah 1,3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena nama kelompok 2 ada agak mirip, kelompok 2 dan kelompok 3 agak mirip ya. Jadi kelompok 2 atau kelompok 4 siapa yang mau maju? Satu orang lagi. Kelompok 4. Oke, maju. Nah, ini ada yang masih bingung? Semuanya betul ya? Paham ya? Betul ya? Nah, oke. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya? Oke. Nah, sekarang dikerjakan lalu diterangkan. Nah, kalau udah coba digerakkan kayak tadi awal tadi. Ada dua persamaan x tambah y sama dengan 3. X tambah y sama dengan 3, x tambah y sama dengan 5. Karena koefisien y tidak sama, tidak usah diberantakan. Ya, langsung saja diaplikasikan. Langsung saja diaplikasikan. Jadi 1 kurang 3 sama x-nya turunnya kurang sebagai x. Oke, karena ini menggunakan metode apa? Eliminasi. Oke, tulis di atasnya.
ini. Nah, ada yang mau memberi kesimpulan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Untuk pembelajaran SPLDV metode campuran. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Kesimpulan itu nanti yang nomor 3. Ya, silakan pilih metode Kenapa? Boleh eliminasi dan substitusi. Oke. SPLDV dengan adanya aturan mengeliminasi nilai X atau Y, terus yang kedua memasukkan nilai X dan Y. Oke, betul. Jadi pada intinya kalau untuk campuran itu dimulainya itu dengan mengeliminasi. Mengeliminasi itu apa? Menghilangkan X atau Y. Terserah kalian mau menghilangkan apa dulu. Mau X dulu atau mau Y-nya dulu. Kalau sudah menghilangkan salah satunya variabelnya, lalu yang kedua adalah mensubstitusikan. Kalau sudah dapat X atau Y-nya, langsung bisa mensubstitusikan. Nih lihat, karena X sudah dapat, langsung bisa mensubstitusikan. Jadi 1 ditambah Y sama dengan 3. Dari mana ini? Dari persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 3. Jadi 1 ini sebagai X-nya sudah dapat. Jadi 1 tambah Y sama dengan 3. Lalu dioperasikan, jadilah dapat Y-nya adalah 2. Nah, paham? Nah, paham. Ada kalau kayak itu kita evaluasi menggunakan Quizzes lagi. Kita buka HP-nya, kita login lagi ke Quizzes ya. Join myquiz.com. Nanti ada kodenya nanti 46 56 11. Yang sinyalnya kurang bagus, nanti minta lihat aja ke temennya apa. Ya, pakai kodenya yang baru 46 56 11. Jangan lakukan 46 56 11. Coba ya. Saya nggak bisa, Pak. Semuanya bisa? Apa?
Jangan cari itu, carinya carinya di sisi Tulis padanya 46 ya. Baik. Ini namanya tiga. Yes. Saya bisa mulai ya. Mulai aja, Pak. Nah, yang sudah masuk 9 orang, yang 9 yang tidak bisa, boleh lihat ke yang bisa aja. Yang bisa lagi.
Ada yang benar satu? Nah, yang lain boleh lihat, yang nggak bisa masuk boleh kerjain manual. Oke, jadi ada istilah koefisien, ada istilah variabel, dan ada istilah konstanta. Oke, bagus. Yang kedua, kesimpulan X dan Y itu apa? Pertanyaan. X dan Y itu sebagai apa? Variabel. Oke, bagus. Ya, kalau substitusi memasukkan X atau Y-nya. Oke ya, bagus. Terus yang terakhir. Nah, cuma ada dua soal. Selesai. Selesai. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan fisis? Diskusi. Udah. Terserah apa, pilih aja yang berapa nilainya? Ada yang benar satu? Pertemuan selanjutnya kita akan ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asbuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bapak Arifin. Bapak sendiri, Pak, bagaimana nih? Alhamdulillah Bapak juga baik Pak. Oh iya Pak, boleh minta waktunya? Iya, Pak Arifin boleh. Kebetulan saya lagi kosong jam pelajaran. Memangnya ada apa nih Pak Arifin? Saya ingin bicara nih Pak mengenai observasi saya kemarin Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira nih, Pak Arifin mengharapkan apa nih dari obrolan kita ini? Saya berharap adanya perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan secara observasi kemarin. Oh gitu Pak Arifin. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin saya observasi?
Perasaan saya sudah lega Pak, karena kegiatan kemarin saya sudah mempersiapkan sebaik mungkin yang saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi pembelajaran sosial, emosional, serta menyiapkan media melalui tayangan tersebut. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin lebih baik, karena memang sebelumnya saya jarang menyiapkannya apa-apa. Oh, seperti itu. Pada saat kemarin observasi, Bapak menjabarkan beberapa strategi yang akan diterapkan di kelas. Kira-kira strategi yang Bapak buat sudah tercapai apa belum? Sebetulnya Pak, strategi saya sudah laksanakan sesuai rencana. Walaupun pada pelaksanaan ada sedikit perbedaan, tapi masih sesuai dengan rencana itu. Pada intinya strategi Pak Arifin itu sudah dibuat dan diterapkan dan sudah sesuai. Oh iya nih, terkait tujuan pembelajarannya Pak Arifin. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai secara maksimal atau belum? Tujuan pembelajaran sendiri yang saya harapkan alhamdulillah Pak, secara keseluruhan sudah tercapai dengan siswa yang berperan aktif dalam kegiatan KBM yang mampu menyelesaikan SPMDFI, serta siswa mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah. Secara umum, tujuan pembelajaran, strategi semua sudah tercapai. Siswa juga sudah memahami SPMDFI, lalu merefleksikannya. Bisa tidak Pak Arifin ceritakan dari observasi kemarin ya, hal-hal baik apa nih yang kira-kira bisa dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal apa yang harus diperbaiki ke depannya? Hal baik yang harus saya utarakan mungkin dari persiapan mengajarnya dan menyiapkan medianya, karena setiap kita akan mengajar harus selalu menyiapkan segala sesuatunya. Hal yang harus diperbaiki juga yaitu harus lebih menambah ice breaking supaya tidak bosan, supaya siswa lebih senang, dan saya juga harus terus menggali informasi materi SPLDFI supaya saya juga lebih berwawasan lebih luas. Oh, seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Arifin yang sebelum pembelajaran sebaiknya selalu ada persaingan supaya kegiatan maksimal, serta menambahkan ice breaking dan menambah wawasan kita sebagai guru supaya kita mengajar materi yang disampaikan terserap dengan baik. Nah, menurut Pak Arifin ya, kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kekurangan yang disebutkan tadi oleh Pak Arifin? Mungkin saya akan terus belajar dengan melihat buku dan bertanya dengan rekan-rekan guru bagaimana supaya pembelajaran lebih menyenangkan, tidak membosankan. Baik Pak Arifin, kira-kira rencana yang tadi Pak Arifin sampaikan untuk memperbaiki kompetensi Pak Arifin, kapan nih mulai dilaksanakannya? Saya akan mencoba secepatnya Pak, memanfaatkan waktu luang dengan belajar lagi. Oke, nah kira-kira indikator keberhasilan Bapak dalam rencana tersebut seperti apa? Untuk indikator keberhasilan yaitu pembelajaran itu lebih menarik, siswa lebih kreatif, dan menjadi bermakna bagi siswa itu sendiri Pak. Baik nih Pak Arifin, kira-kira untuk daya dukung rencana, siapa saja yang terlibat dalam mendukung rencana Bapak? Mungkin kalau daya dukung keseluruhan Pak ya, kira-kira yang saya harapkan adalah kepala sekolah, guru, dan siswa supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Memang semua harus terlibat untuk pembelajaran yang lebih membenarkan. Terus semangat ya Pak Arifin. Oke Pak, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi dari obrolan ini saya jadi lebih memahami bahwa setiap kita akan mengajar harus dipersiapkan terlebih dahulu secara matang, baik dari model ataupun media, supaya siswa belajar lebih kreatif, efektif, dan pembelajaran ditambah speaking supaya menyenangkan untuk siswa itu sendiri. Saya pamit Pak, ada kelas lagi nih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin sudah ya Pak ya, sudah kapan observasi kemudian Sudah ke kelas. ya Pak ya. Kemudian hari ini kita akan percakapan observasi kelasnya ya Pak ya. Kira-kira catatan refleksi guru ini Bapak setelah di Supervisi.
Masih ada Bapak Bunyadin, bagaimana? Mas Budi, Pak. Pas Buni. Pas Buni. Refleksinya ya. Iya. Memang saya juga baru mengenal adanya RPP di diferensiasi ini waktu bulan Februari kemarin kalau nggak salah ya. Ternyata memang sangat luar biasa karena di diferensiasi itu dikelompokkan sesuai kemampuan anak-anak. Terus setelah itu ada apa namanya speaking, mindfulness juga. Jadi anak-anak juga tidak terlalu dituntut untuk belajar matematikanya aja, tapi untuk penyegaran terus semangat siswa juga kita harus lihat. Bapak sudah mengenal, kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika selesai diobservasi oleh Bapak? Luar biasa. Merasa senang Jadi Pak senang ya? ya. Senang karena bisa sharing pengalaman dari CGP. Saya pun kan belum CGP, jadi tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk jadi guru CGP itu, guru penggerak. Jadi tertarik ingin menjadi guru CGP itu? Kalau tertarik ada, tapi belum bisa karena metaforiknya belum cukup sih. Harus 5 tahun. Iya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah merasa luar biasa, kemudian senang, dapat sharing, pengalaman dan sebagainya. Kemudian topik percakapan dan catatan yang kemarin ya, Kita ngobrol sama Mas Budi tentang RPP, terus untuk pemberian tadi speaking, mindfulness, media pembelajaran dibantu dengan visi. Media juga ya. Jadi anak-anak alhamdulillah antusias dalam pembelajaran di kelas. Iya, anak antusias ya Pak ya. Jadi nanti besok-besok Pak akan Bapak praktekkan mungkin ya, ketika rencana tindak lanjutnya itu. Oke, siap. Rencana tindak lanjutnya apa tadi Bapak? Mungkin harus kita guru harus bisa membuat siswa lebih menarik lagi dalam pembelajaran. Contohnya yaitu banyak media, banyak strategi. Media, ya pakai media, juga strategi juga. Karena zaman anak sekarang beda sama zaman dulu. Mainan Harus juga ya. harus banyak bermainnya daripada belajar. Iya, tadi ya. Jadi Bapak nanti bakalan mencari bagaimana caranya backingnya apa nih? Iya. Biar anak kabar seperti itu ya. Sudah ada list. tiap minggu itu speaking minggu ini apa, minggu besok apa, sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan. Siapkan semua ya. Terima kasih Bapak ini bersama Pak Hasbi melakukan sesuatu. Terima kasih sudah memberikan praktek baik kepada kami. Terima kasih.